Anda kembali di iNews yang pemirsa terdampak pandemi COVID-19, gelandangan, pengemis bahkan badu dadakan bermunculan di ibu kota. Ironisnya mereka membawa anak dan balita untuk menarik simpati dan belas kasih pengguna jalan yang melintas. Himpitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 benar-benar berdampak bagi masyarakat miskin di ibu kota. Hal ini terbukti dengan makin maraknya gelandangan dan pengemis yang turun ke jalan, meminta belas kasih demi menyambung hidup. Bahkan menjadi badu dadakan pun dilakoni untuk bertahan hidup. Mereka mengharapkan belas kasih dari pengguna jalan yang melintas. Tak hanya orang dewasa, seorang bocah kecil mengemis dan berkeliaran di malam hari. Mereka bersembunyi di bak sebuah truk sambil menggendong balita demi menghindari kejaran petugas. Salah seorang badu jalanan mengaku kehilangan pekerjaannya menjadi pedagang kopi karena di masa pandemi sepi pembeli. Gak ada kerjaan Pak, jualannya ini tutup. Tadinya kerja apa? Karena jualan Pak. Jualan apa? Kopi, es kopi. Es kopi. Di kawasan Jalan Pulit Karang Utara Penjaringan, di sepanjang jalan banyak ditemui gelandangan, manusia gerobak, dan pengemis. Kehadiran para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini marak seiring masa pandemi. Bila pengemis bagaimana ya mungkin daripada di rumah kelaparan mungkin ya dulu di sini apa banyak yang ngasih gitu. Oh gitu. Oh dulu nggak ada sini ya? Dulunya nggak ada, belum ada pandemi belum ada kan. Ada yang ngasih kadang beras. Ibu sama siapa kesini? Ibu kesini sama siapa? Ibu kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri. Kalau di sini rumah di mana? Meski kehadiran para gelandangan dan pengemis ini marak dan jelas terlihat, belum ada tindakan dari dinas sosial dan pemerintah setempat untuk mengatasi hal ini. Warga berharap pemerintah segera turun tangan agar kehadiran mereka tak menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kondisi pandemi COVID-19 di DKI Jakarta kian terkendali, bahkan kini tidak satu pun wilayah di ibu kota yang berstatus zona resiko merah. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus melandai. Jumlah kasus sembuh di Jakarta per 7 September 2021 bertambah menjadi 541 kasus. Dari total kesembuhan, 835.030 kasus. Penambahan kasus positif harian terus menurun seiring penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh pemerintah. Jumlah yang menurun drastis jika dibandingkan dengan angka kasus harian pada bulan sebelumnya yang pernah mencapai belasan ribu per harinya. Sementara itu terkait tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate, data Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga menurun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan ibu kota sudah bebas dari zona merah COVID-19 sejak Senin kemarin. Wagub Riza juga sudah memastikan bahwa Jakarta sudah terbentuk herd immunity atau terjadi kekebalan kelompok karena vaksinasi COVID-19 sudah mencapai angka 103%. Sekali lagi seluruh warga kami minta segera pastikan mendapatkan vaksin dalam rangka mengerem laju penularan COVID di DKI Jakarta. Kita bersyukur Jakarta sudah masuk zona hijau dan sudah memenuhi herd immunity. Dengan demikian kami minta semua warga tetap disiplin, patuh dan taat, tetap berada di rumah sebagai tempat terbaik, laksanakan protokol kesehatan 5M secara disiplin dan patuh, laksanakan PPKM level 4 dengan penuh rasa tanggung jawab. Jakarta sudah masuk zona hijau dan sudah memenuhi herd immunity. Namun demikian diharapkan semua warga tetap disiplin, patuh dan taat protokol kesehatan. Jangan pernah terlena. Tim Liputan iNews melaporkan. Di masa PPKM level 3, masyarakat yang menggunakan sepeda untuk berangkat dan pulang kerja diperbolehkan melintasi di kawasan ganjil genap. Sebelumnya, sepeda sempat dilarang melintas karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan.
Tidak sedikit orang yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi untuk pergi ke tempat kerja. Mulai kemarin, pesepeda atau bike to work kembali diizinkan melintasi kawasan ganjil genap di Sudirman Tamrin dan Rasuna Said, Jakarta, karena dianggap tidak akan menimbulkan banyak kerumunan. Terkait hal ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melaksanakan masa uji coba selama 3 hari hingga besok. Kita uji coba nih, bike to work selama 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Sekarang hari Rabu, hari kedua. Nanti kita evaluasinya, kalau memang masih sampai dengan Kamis seperti ini, tidak ada kerumunan, tetap berjalan dengan baik, tentu saja nanti bisa kita perpanjang, bisa kita teruskan. Meski demikian, petugas kepolisian hanya memperbolehkan bike to work yang melintas, sedangkan bike to sport masih dilarang. Sebelumnya di masa PPKM, sepeda sempat dilarang melintas di kawasan ganjil genap karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan dan memicu penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Septian Bayu, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Ikatan Bidan Indonesia bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang gelar vaksinasi COVID-19 bagi ratusan ibu hamil dan menyusui. Selama pandemi COVID-19, puluhan ibu hamil terpapar virus corona. Vaksinasi dosis pertama bagi ibu hamil dan menyusui digelar sejak kemarin di Gedung IBI Kabupaten Pandeglang, Banten. Vaksinasi digelar untuk menekan resiko paparan virus corona di kalangan ibu hamil, sekaligus melindungi janin yang dikandung. Rencananya vaksinasi COVID-19 ini dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal, sebanyak 720 dosis vaksin jenis Sinovac disiapkan. 250 dosis diantaranya diperuntukkan bagi ibu hamil dan menyusui di Kecamatan Majasari. Hari ini serentak dilaksanakannya. Sasarannya hari ini 720 orang yang tersebar di 7 ranting, dan di tempat ini di sekretariatan ada 2 ranting. 250 orang, ini adalah ibu hamil dengan kehamilan trimester 1 ya 13 minggu sampai dengan ateram, sampai dengan bulannya seperti itu. Selama pandemi COVID-19, sebanyak 52 ibu hamil dan 18 ibu menyusui di Kabupaten Pandeglang terpapar COVID-19. 8 orang diantaranya meninggal dunia. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, langkah penegakan disiplin protokol kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk menekan penularan COVID-19. Di Bantul, Yogyakarta, anggota Karang Taruna turun langsung mengunjungi warga untuk mengajak dan menumbuhkan kesadaran memakai masker dan cuci tangan. Dusun Kaliurang, Kelurahan Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, memiliki generasi muda yang aktif dalam penanggulangan COVID-19. Tergabung dalam Karang Taruna, mereka menjadi relawan sadar protokol kesehatan untuk selalu mengkampanyekan pemakaian masker dan cuci tangan. Kampanye anak muda ini mendapat dukungan dari MNC Peduli dengan memberikan masker dan hand sanitizer serta minuman kesehatan untuk dibagikan kepada warga. Jadi kami tertarik selaku anak muda ya yang lebih melek informasi, jadi kami berusaha memberitahu ke masyarakat. Merasa bangga karena ada bantuan dari MNC Peduli yang berwujud masker, hand sanitizer, juga minuman yang nanti bisa membuat masyarakat lebih aman. Dukungan MNC Peduli ini tidak terlepas dari upaya bersama untuk menekan angka penularan COVID-19. Agar kita bisa meminimalisir kurva ya, supaya kita juga tidak menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan memakai masker kita sama-sama menjaga satu sama lain supaya tidak ada droplets yang bisa terpapar ke orang lain gitu. MNC Peduli berkomitmen untuk terus mendukung penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan sosialnya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Dugaan sementara penyebab kebakaran lapas Tangerang yang menewaskan 41 orang dipicu konsleting listrik. Sesaat lagi di iNews ya.